何これ。Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Mr. Hiragi's Homeroom yang dirilis pada tahun 2019. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Film dimulai pada 10 hari sebelum diadakannya upacara kelulusan di SMA Kayo. Di sana, kepala sekolah SMA Kayo terlihat sedang menghimbau seluruh dewan guru. Hingga tak lama setelah itu, scene berpindah pada seorang guru seni sekaligus wali kelas 3A. Dia bernama Ibuki Hiragi. Di sana, dia sedang membuat sebuah barang pesanannya. Dan ternyata di antara sejumlah barang pesanan tersebut terdapat sebuah kotak yang berisi sebuah robot kecil. Di sini, tiba-tiba ekspresi wajah Hiragi berubah menjadi mengerikan. Dia pun memutuskan untuk kembali ke kelas untuk menemui murid-muridnya. Saat di dalam kelas, Hiragi mengumumkan tentang upacara kelulusan mereka. Di sana, para murid-muridnya ternyata tak memperhatikan dirinya. Hiragi yang kehilangan kesabarannya pun mengatakan, jika kini dia telah menjadikan seluruh muridnya sebagai sandera. Bahkan tanpa ada yang menyadari, Hiragi juga sudah mempersiapkan hal tersebut dengan sangat matang. Melihat adanya keanehan, salah satu di antara mereka pun mencoba untuk menghajar Hiragi. Namun, Hiragi justru terlihat sangat menikmati perlawanan dari para murid-muridnya itu. Bahkan setelah berhasil mengalahkan muridnya, Hiragi juga terlihat meledakkan bagian gedung sekolah, di mana bagian tersebut adalah satu-satunya jalan keluar dari kelas 3A. Mendengar ledakan itu, semua guru dan para murid pun sangat panik. Hingga dewan guru sekolah memutuskan untuk memulangkan seluruh murid-muridnya. Sementara itu, setelah meledakkan bagian gedung sekolah, Hiragi terlihat menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dia benar-benar telah memutus jalan keluar dari ruangan kelas mereka. Hiragi juga menunjukkan kalau dia memasang titik 3 bom di dalam ruangan kelas. Mendengar hal itu, para murid jadi bingung. Tak hanya itu, setelah ledakan terjadi, Hiragi juga menyita seluruh tas dan juga handphone milik para murid-muridnya. Dia pun menunjukkan sebuah jam tangan yang merupakan tombol atau pemicu dari seluruh bom yang telah dia pasang. Dan tak lama kemudian, dia pun menjelaskan alasan dia melakukan hal ini. Dia berjalan untuk duduk di sebuah bangku kosong. Dan ternyata bangku kosong itu adalah bangku milik seorang murid yang bernama Reina. Reina adalah seorang murid yang cukup berprestasi dalam bidang olahraga, tepatnya renang. Namun sayangnya, Reina malah memilih untuk mengakhiri hidupnya di SMA Kayo. Reina desu ka? Hiragi mencoba untuk mengungkapkan alasan sebenarnya, mengapa Reina sampai melakukan hal tersebut. Hiragi menjelaskan jika mereka harus mendapatkan jawaban alasan Reina melakukan hal itu. Mereka akan mendapatkan waktu hingga pukul 8 malam untuk bisa mendiskusikannya. Namun sayangnya, Hiragi hanya memberikan sekali kesempatan kepada murid-muridnya untuk menjawab pertanyaan itu. Jika jawabannya salah, maka salah satu di antara mereka yang akan menjadi korban. Hiragi pun menunjuk Sakura untuk menjadi penjawab pertanyaan tersebut. Karena Sakura ini ketua kelas sekaligus teman lama dari Reina. Hiragi juga memasang beberapa kamera pengintai untuk mengawasi pergerakan dari murid-muridnya. Hiragi juga mengabarkan hal itu kepada seorang guru yang bernama Takeshi. Kalau kelas 3 dia sandra. Bahkan Hiragi dengan santainya mengabarkan keadaan itu kepada pihak kepolisian. Hal itu membuat seorang detektif bernama Gunji langsung bergerak menuju SMA Kayo. Singkat cerita, di saat pihak kepolisian itu sampai, Hiragi pun memberitahu agar pihak kepolisian bergerak ketika ada instruksi dirinya. Namun jika pihak kepolisian mengabaikan instruksi darinya, maka Hiragi tak akan menjamin keselamatan murid-muridnya. Melihat hal itu, pihak kepolisian pun mulai menggali informasi tentang Hiragi.
melalui Pak Kepala Sekolah. Hingga mereka mengetahui siapa sebenarnya Hiragi. Ternyata Hiragi adalah seorang guru ahli di bidang seni, di mana dia menggantikan posisi wali kelas 3A yang lama karena telah mengambil cuti hamil. Selain itu, pihak kepolisian juga terlihat turut menggali informasi tentang kematian Reina, di mana kepala sekolah itu pun juga tak tahu alasan Reina melakukan hal tersebut. Sementara di sisi lain, Sakura dan teman-temannya terlihat mulai mendiskusikan tentang hubungan Hiragi dengan kematian Reina. Sakura pun kembali membayangkan awal perkenalannya dengan Reina. Singkatnya, dulu Sakura diam-diam selalu memfoto Reina dan menjadikannya sebagai koleksi fotonya. Hingga dia benar-benar berteman dengan Reina. Bahkan di sana Reina juga terlihat lebih memilih Sakura ketimbang teman lamanya, yaitu Usami. Selain itu, di sana Reina juga sempat terlihat memberikan sebuah hadiah kepada Sakura, yaitu sebuah sapu tangan dengan gambar kumbang kecil. Di saat Sakura mengingat masa lalunya bersama dengan Reina, Sakura justru mendengar pembicaraan teman-temannya. Mereka mengatakan jika Reina pernah mengonsumsi doping untuk memenangkan perlombaannya. Mendengar hal itu, Sakura jadi tak nyaman dengan perkataan teman-temannya itu. Dia pun memutuskan untuk pergi ke toilet. Dia juga membawa sebuah surat peninggalan dari Reina. Sementara itu, di halaman sekolah, pihak kepolisian pusat terlihat datang untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Sedangkan di sisi lain, Hiragi telah menyebarkan berita penyanderaan para siswa SMA Kayo melalui internet. Singkat cerita, di saat ini adalah waktunya Sakura harus menjawab pertanyaannya dengan benar. Sakura pun akhirnya menjelaskan tentang alasan sebenarnya Reina melakukan bundir. Dia mengatakan jika seluruh teman sekelasnya menganggap Reina telah menggunakan doping. Hal itu membuat Reina selalu dikucilkan oleh teman-temannya. Bahkan Reina meminta Sakura untuk ikut menjauhinya juga. Reina bahkan meninggalkan sebuah surat di loker sepatu milik Sakura. Surat itu berisi jika Reina tak bisa berteman lagi dengan Sakura. Karena surat itu membuat Sakura akhirnya juga ikut menjauhi Reina. Walau sebenarnya mereka tak menginginkan hal tersebut terjadi. Bahkan di sana Sakura juga terlihat marah di saat teman-temannya menjelekkan Reina. Namun di sisi lain Sakura justru mengatakan jika dirinya tak pernah memaafkan dirinya sendiri. Dia menganggap jika dirinya yang menyebabkan Reina memutuskan untuk melakukan bundir. Akan tetapi jawaban Sakura tersebut bukanlah jawaban yang diinginkan Hiragi. Walaupun sebenarnya dia telah mengetahui jawaban dari alasan Reina bundir, Hiragi tetap meminta agar kembali untuk mencari jawaban dari alasan Reina melakukan bundir. Hingga pada akhirnya, Hiragi mengatakan jika dirinya akan memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi korban. Semua itu terjadi karena pihak kepolisian telah melanggar instruksinya. Hiragi pun benar-benar membunuh salah satu orang muridnya yang bernama Nakao. Mendengar hal itu akhirnya membuat kepala kepolisian memutuskan untuk menarik kembali seluruh anggotanya. Di luar sekolah banyak orang tua dari murid-murid kelas 3A yang datang. Mereka khawatir dengan anak-anaknya saat mendengar berita. Tak lama kemudian, Hiragi mengabarkan kepada pihak kepolisian jika jumlah murid yang semula 29 sekarang menjadi 28. Hiragi juga memberikan instruksi kepada pihak kepolisian untuk membayarkan uang tebusannya sebesar 100 yen per orang melalui situs main voice SMS. Hiragi juga meminta agar seluruh pengguna situs tersebut membayarkan tebusan untuk para siswa di sana. Di keesokan harinya, Hiragi meminta seluruh muridnya untuk melakukan olahraga bersama. Karena takut ancaman yang diberikan oleh Hiragi, akhirnya seluruh murid bersedia untuk melakukannya. Setelah itu, Hiragi kembali menghubungi detektif Gunji. Dia memberitahu mereka tentang motif dirinya melakukan semua ini. Dan tujuannya adalah untuk mengungkapkan kasus bundir dari Reina. Mendengar hal itu, akhirnya detektif Gunji memutuskan untuk mengunjungi semua orang yang pernah dekat dengan Hiragi. Demi mendapatkan informasi tambahan tentang Hiragi. Hiragi pun kembali melakukan rencananya dalam mengungkap kasus kematian Reina. Dia meminta semua muridnya untuk mencari pemilik akun invoice yang telah menyebarkan hoaks. Dan di saat ditemukan, ternyata nama akun yang telah menyebarkan waktu itu adalah seorang cewek. Dia dipanggil dengan sebutan X. Hiragi juga menunjukkan sebuah video yang disebarkan oleh akun itu. Tak lama kemudian, Hiragi kembali memberikan waktu hingga pukul 8 malam untuk murid-muridnya itu berdiskusi.
Tentunya dengan konsekuensi. Jika tak ada yang mengaku, akan ada lagi seseorang korban di antara mereka. Namun setelah Hiragi keluar dari Excel-nya, para murid kelas 3 justru semakin penasaran dengan perbuatan wali kelas mereka ini. Karena mereka sedikit pun tak pernah mencium bau busuk dari mayat teman mereka. Sementara itu, Sakura justru kembali mengingat tentang beberapa kejadian aneh yang sempat dialami oleh Reina dulu. Seperti sepatu yang dimasukkan orang lain ke dalam loker, baju renang yang tiba-tiba rusak, bahkan dengan sengaja memecahkan kaca jendela kamar Reina. Di malam hari setelah itu, Sakura pun terlihat mengeluarkan sebuah sapu tangan yang merupakan pemberian dari Reina dulu. Usami yang melihat hal itu terlihat sangat terkejut. Usami pun akhirnya ikut kembali mengingat tentang pertemanannya dengan Reina. Setelah itu, Usami juga terlihat mencoba berkomunikasi dengan Hiragi. Akan tetapi, ternyata hal tersebut justru diketahui oleh Sakura dan salah satu seorang murid perempuan lainnya. Bersama dengan para murid laki-laki yang berencana untuk menghajar Hiragi. Namun sayangnya, di sana Hayato, Kai, dan teman-temannya ternyata masih belum mampu untuk mengatasi kekuatan Hiragi. Mereka pun harus menanggung hukuman dari perbuatan mereka. Sementara di sisi lain, terlihat detektif Gunji masih berusaha untuk mencari informasi tambahan tentang Hiragi. Bahkan dia sampai mengunjungi rumah mantan kekasih Hiragi yang bernama Fumika. Sesamanya di sana, detektif Gunji mendapatkan informasi dari ayah Fumika tentang siapa sebenarnya Hiragi. Ayah Fumika mengatakan jika Hiragi adalah manusia yang sangat mengerikan. Sementara di sekolah, tibalah saat di mana Hiragi kembali masuk ke dalam kelasnya. Akan tetapi, di waktu yang bersamaan, Hiragi mendapatkan telepon dari Fumika. Dan ternyata, detektif Gunji lah yang membawa HP milik Fumika. Melihat ada kesempatan, Hayato, Kai, dan kedua temannya kembali mencoba untuk merampas jam milik Hiragi. Namun ternyata, tak segampang itu. Hiragi sengaja menggunakan 2 jam tangan untuk mengantisipasi hal-hal semacam ini. Karena itu, kelas 3 pun akhirnya harus menerima hukuman berat dari Hiragi. Dan tak disangka, Sakura justru mengatakan jika dialah yang telah menyebarkan video Reina yang menggunakan doping. Hal itu tentu saja membuat seluruh temannya terkejut. Namun sayangnya, di sana Sakura tak bisa menunjukkan password dari akun tersebut. Hal itu membuat Usami pun akhirnya mengakui jika dirinya yang telah melakukan hal itu. Dengan bukti jika dia mengetahui password dari akun itu. Namun tak lama kemudian Usami mengatakan jika dulu dia merasa iri dengan kedekatan Reina dan Sakura. Dia menganggap kalau Sakura telah merebut Reina. Namun bukannya menyesal karena telah menyebabkan Reina bundir. Usami justru menunjukkan sikap seakan dialah yang sangat tersakiti. Mendengar hal itu, Hiragi menjadi sangat marah. Dia memberikan peringatan keras terhadap Usami. Bahkan Hiragi juga mengatakan jika Isami tak akan mampu berada di posisi Reina. Hiragi juga menceritakan jika sebenarnya Reina tak pernah sedikitpun membenci Usami. Sakura juga memberitahu jika Reina selalu menganggap Usami adalah teman yang paling berharga. Mendengar semua itu, Usami pun semakin menyesali perbuatannya. Tak lama kemudian, Hiragi kembali memberikan sebuah tugas kepada murid-muridnya, yaitu mencari tahu siapa dan apa tujuan dari orang yang membuat video tentang Reina. Sementara itu, untuk membuktikan kecurigaan Kai terhadap kematian Nakao, Hiragi pun menunjukkan sebuah potongan tangan. Dia juga mengatakan jika itu adalah tangan dari Nakao yang telah dimutilasi. Melihat hal itu, Kai dan teman-temannya pun sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat sendiri. Singkat cerita, Hiragi kembali menelpon detektif Gunji untuk meminta mengirim makanan sebanyak 30 onigiri. Namun tak lama setelah itu ternyata di sana onigiri tersebut justru diantar langsung oleh kepala kepolisian Igarashi. Dan terjadilah pertemuan antara pihak kepolisian dengan Hiragi. Di saat di tengah perbincangan mereka, rupanya Hiragi menyadari jika kepala kepolisian telah menyiapkan alat penyadap suara. Melihat hal itu, Hiragi pun benar-benar emosi terhadap pihak kepolisian. Dia pun menodongkan pistol kepada kepala kepolisian. Namun ternyata Hiragi tak menggunakan pistol tersebut untuk membunuh kepala kepolisian. Karena ternyata pistol miliknya hanyalah berisikan air untuk merusak alat penyadap. Hal itu berhasil membuat panik anggota kepolisian yang lain. Tanpa disadari, ternyata Hiragi dan kepala kepolisian telah bekerja sama untuk melakukan semua ini. Hiragi pun memberikan pukulan kepada Igarashi agar para polisi yang lain tak curiga. Tak lama kemudian, Igarashi pun menceritakan hal tersebut kepada anggotanya.
Dia mengatakan jika Hiragi sangat marah di saat detektif Gunji mengambil ponsel milik Fumika. Di keesokan harinya, detektif Gunji mendapatkan tantangan yang sangat berat dari Hiragi. Hiragi meminta detektif Gunji untuk mencari siapa yang telah membuat video hoax tentang Reina. Hiragi juga membatasi waktu pencariannya hingga pukul 8 malam. Hal itu benar-benar membuat detektif Gunji mendapatkan tekanan. Hiragi juga mengancam detektif Gunji, jika tak mampu mencari siapa yang membuat video tersebut, dia akan memilih 5 korban lagi sebagai hukuman. Mendengar hal itu, detektif Gunji pun memutuskan untuk memulai penelusurannya dengan mengunjungi tempat latihan renang Reina. Sementara di sisi lain, murid-murid kelas 3A juga terlihat mencurigai 2 orang teman mereka, yaitu Karen dan Makabe. Karen dan Makabe adalah teman berlatih renang dari Reina. Namun kemampuan Reina lebih mencuri perhatian ketimbang dengan Karen. Karena hal itulah membuat seluruh murid mencurigai Karen. Mereka menduga jika Karen merasa iri terhadap kemampuan Reina. Shin pun berpindah kepada detektif Gunji. Di sana dia mencoba untuk berkomunikasi dengan Hiragi. Di sana detektif Gunji menyadari jika dalam obrolan tersebut ada siswa yang ikut membantu pekerjaan Hiragi. Sementara itu di waktu yang bersamaan Fumika mulai mengetahui berita tentang mantan kekasihnya. Dia juga mulai menanyakan tentang keberadaan ponsel miliknya. Shin pun kembali ke Karen yang sedang berdebat dengan Makabe. Perdebatan itu membuat Makabe kembali mengingatkan masa lalu mereka dengan Reina. Makabe juga terlihat kembali mengingat sekelompok murid sekolah lain yang berusaha untuk mengganggu Reina. Hingga Makabe merelakan dirinya untuk dihajar oleh murid sekolah itu demi melindungi Reina. Karena kejadian itu, Makabe mengalami cedera di bagian kaki yang cukup serius. Hingga di suatu saat, Sakura datang untuk menjemputnya. Dia juga membawa catatan pelajaran sekolah. Di sana, Sakura juga berterima kasih kepada Makabe karena sudah melindungi Reina. Tak hanya itu, di sana, Sakura juga meminta Makabe untuk menjadi manajer Reina. Shin pun berlanjut. Di sini, Sakura mencurigai Satomi karena Satomi juga sempat melihat pertandingan Reina. Bahkan, dia menggunakan baju yang digunakan oleh si pembuat video. Mendengar hal itu, semua murid pun curiga jika Satomi adalah pelaku dari pembuat video tersebut. Sementara di sisi lain, pihak kepolisian masih terus berusaha untuk mencari seseorang yang telah membuat video itu. Hingga mereka pun kembali mendapatkan informasi tentang Satomi. Singkat cerita, akhirnya pihak kepolisian memutuskan jika Karen adalah yang membuat video itu. Namun ternyata, jawaban tersebut salah. Hiragi pun menunjuk siapa pelaku sebenarnya yang membuat video itu. Dan benar saja, Satomi adalah pelakunya. Satomi menjelaskan jika dia melakukan hal itu karena merasa kecewa. Dia kecewa karena Reina menolak untuk berpacaran dengannya. Dan di tengah rasa kecewa itu, Satomi bertemu dengan seseorang. Orang itu pun menyarankan untuk merekam Reina agar bisa diedit menjadi video. Akan tetapi, Satomi juga mengatakan jika dirinya hanya membuat video tersebut. Orang lainlah yang mengedit dan menyebarkan video itu kepada Usami. Dan timbullah pertanyaan lagi. Siapa yang dengan sengaja menyebarkan video tersebut melalui Usami? Akan tetapi karena pihak kepolisian telah salah mengungkap siapa pelakunya, akhirnya Hiragi pun benar-benar melakukan ancamannya. Dia pun membawa 5 orang muridnya menuju ke sebuah ruang penyimpanan. Detektif Gunji yang mengetahui hal itu tentu tak tinggal diam. Dia pun berencana untuk kembali menuju ke sekolah, namun tindakannya itu membuat Hiragi kembali meledakkan sebuah bom. Sakura bahkan melihat bagian-bagian tubuh temannya yang tertimpa reruntuhan bangunan. Namun di sana, detektif Gunji masih kembali berusaha untuk tak menyerah. Setelah begitu banyak kejadian mengerikan yang ditunjukkan oleh Hiragi tanpa disadari siapapun, ternyata semua itu hanyalah kebohongan. Hiragi tak pernah membunuh seorang murid pun. Selama ini, Hiragi hanya menyembunyikan mereka dalam sebuah ruangan rahasia. Di hari berikutnya, akhirnya mereka terlihat mulai ada pertengkaran satu sama lain. Seperti Sumi yang selalu dikucilkan karena dianggap memiliki bau badan yang sangat menyengat. Sementara itu, di sisi lain mereka juga menyadari tentang siapa sebenarnya siswa yang membantu Hiragi menjalankan rencananya. Di sana mereka berencana untuk menyelidiki siswa yang mereka anggap sebagai pengkhianat tersebut. Namun, tak lama kemudian Hiragi pun datang dengan rasa semangat. Seperti biasa, dia akan kembali memberikan pelajaran untuk muridnya. Singkat cerita, Hiragi pun kembali memberikan tugas kepada mereka, yaitu untuk menemukan siapa yang telah mengedit video hasil rekaman Satomi. Tak lama kemudian, dengan mengejutkan tiba-tiba pelaku yang telah mengedit video itu pun langsung mengaku dengan sendirinya. Dan ternyata pelaku itu adalah Kai. Melihat hal itu, semua murid di sana pun sangat emosi. Karena perbuatan Kai membuat mereka semua terlibat dalam penyanderaan.
Akan tetapi setelah mendengar pengakuan tersebut, Hiragi pun masih saja menanyakan siapa yang telah mengedit video itu. Hiragi ternyata tak percaya dengan orang amatir seperti Kai yang bisa mengedit video dengan mulus. Dan akhirnya Hiragi lagi-lagi memberikan waktu untuk mencari jawaban hingga pukul 8 malam. Dan jika mereka tak menemukan jawaban dari masalah ini, maka akan ada 10 orang di antara mereka yang akan menjadi korban berikutnya. Sementara di tempat lain, terlihat kedua adik Kai menghampiri Dewan Guru SMA Kaio. Di sana mereka meminta bantuan untuk ibu mereka. Tanpa diketahui siapapun, ternyata ibu Kai menderita sakit lumpuh yang cukup parah. Mendengar hal itu, pihak sekolah terlihat sangat terkejut karena mereka tak pernah mendengar kabar itu sebelumnya. Di tempat lain, detektif Gunji dan timnya terlihat sedang menginterogasi seorang pria yang bernama Kishi. Di sana, mereka menggali informasi tentang sebuah kelompok yang bernama Berumuzu. Berumuzu adalah sebuah geng yang sangat terkenal di Jepang karena kekejaman mereka dalam menghabisi musuhnya. Selain itu, geng yang dipimpin oleh pria berinisial K ini juga sangat melegenda karena pihak kepolisian setempat tak mampu untuk mengungkapkan siapa sosok pemimpin mereka. Ternyata kelompok Berumuzu juga pernah berurusan dengan Kai. Di saat itu, Kai berusaha menolong Reina yang diculik oleh kelompok Berumuzu. Mendengar hal itu, Sakura pun benar-benar terkejut setelah mengetahui sifat asli dari Kai. Sakura pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka, agar teman-temannya mengetahui tentang apa maksud dari perbuatan Kai. Namun sayangnya, Kai tak mau menceritakannya. Mendengar hal itu, Sakura pun memutuskan untuk menyusun rencana dengan Utami, Hana, dan Miki. Sementara di waktu yang sama, para guru SMA Kaio mengunjungi rumah Kai bersama dengan kedua adik dari Kai. Singkatnya, Guru Mizuki akhirnya mengetahui penyebab dari lumpuhnya ibunya Kai. Ibu Kai menceritakan jika kejadian kecelakaan itu sudah setahun yang lalu. Sejak saat itulah, Kai harus mengurus ibu dan kedua adiknya. Dia bahkan sampai harus merelakan impiannya untuk menjadi seorang penari profesional dan melakukan pekerjaan paruh waktu. Di sini, Kai melakukan semua itu untuk menghidupi keluarganya. Tak lama, Guru Mizuki pun akhirnya menceritakan hal itu kepada pihak ke sekolah. Pihak sekolah pun memutuskan untuk memberikan perhatian lebih kepada keluarga Kai. Shin pun kembali berpindah kepada Kai. Di sini, dia kembali mengingat tentang kejadiannya dengan Reina. Di saat itu, dia mendapatkan tawaran dari seorang teman penarinya. Dia meminta kepada Kai untuk mempertemukan Reina dengan senior temannya. Dia bahkan menjanjikan uang sebesar 200.000 yen. Namun sayangnya, di saat itu Kai menolak. Dia menyadari jika temannya itu adalah anggota kelompok Berumuzu. Dia yakin jika mereka berniat untuk mencuri Reina. Beruntungnya, pada saat itu Kai berhasil menyelamatkan Reina dari kelompok Berumuzu. Singkat cerita, tibalah di saat di mana Kai harus menjawab pertanyaan dari Hiragi. Namun, di sini Kai malah menantang Hiragi untuk melakukan duel. Hiragi yang mendengar hal itu pun langsung mengiyakan permintaan Kai. Dan tak lama kemudian, pertarungan itu pun dimulai. Setelah cukup lama bertarung, Hiragi pun mulai menyadarkan Kai tentang sikap keras kepalanya. Dia menyuruh Kai agar bersedia untuk menceritakan masalahnya kepada teman-temannya. Mendengar hal itu, sahabat Kai yang bernama Ishikura terlihat emosi. Dia menganggap Kai berlagak sok keren karena tak menceritakan masalah kepadanya. Di sisi lain, pihak kepolisian berusaha untuk masuk ke area sekolah. Hiragi memutuskan untuk mengurus pihak kepolisian terlebih dahulu. Dia juga meminta mereka untuk menyerahkan senjatanya. Bahkan dia mengancam akan meledakkan bom. Setelah mendengar hal itu, pihak kepolisian pun mengalah dan memberikan senjata mereka. Tak lama kemudian, Hiragi pun menyebarkan daftar pesanan video Berumuzu. Dan terungkaplah siapa orang yang mengupload video Reina kemarin. Dan ternyata dia adalah salah satu guru di SMA Kaio. Seluruh pengguna situs itu pun menjadi terkejut dengan berita tersebut. Bahkan sebagian wali murid protes pada pihak Dewan Guru SMA Kaio. Di keesokan harinya, di saat seluruh pengguna situs Main Voice melihat video pengumumannya, Hiragi disibukkan dengan mencari siapa guru yang memesan video palsu pada Berumuzu. Melihat hal itu, detektif Gunji pun sedikit paham maksud dari Hiragi. Dia pun memutuskan untuk melakukan beberapa penyelidikan. Namun, tak hanya itu saja. Hiragi ternyata juga memasang sebuah umpan. Dia membawa sebuah koran berita tentang usahanya dalam mengungkap kasus bunuh diri Reina. Setelah mengetahui maksud dari Hiragi, para murid pun akhirnya merasa aman. Di sisi lain, Hiragi menghubungi para dewan guru untuk memberikan mereka tugas, yaitu untuk mengungkapkan siapa guru yang menggunakan jasa Berumuzu. Mereka harus menyelesaikannya sebelum jam 8 malam.
Jika tersangka tersebut tak juga mengaku hingga waktu yang telah ditentukan, maka Hiragi akan meledakkan seluruh SMA kayu. Mendengar hal itu, seluruh murid kelas 3A pun kembali panik. Di sana Hiragi kembali menyita seluruh tas dan ponsel milik mereka. Hiragi juga meminta seluruh muridnya untuk kembali mencari tahu sebelum waktu yang telah ditentukan. Namun tanpa disadari oleh Hiragi, salah satu di antara mereka ternyata berhasil menyembunyikan ponselnya. Di waktu yang sama, detektif Gunji kembali mengunjungi rumah Fumika. Namun sayangnya, orang tua Fumika melarang detektif Gunji untuk bertemu dengan Fumika. Di sisi lain, murid-murid kelas 3A mencoba untuk mendiskusikan siapa guru yang menjadi tersangka. Mereka pun menarik kesimpulan jika Pak Sugoi lah yang menjadi pelakunya. Ditambah lagi dengan pernyataan Minako yang mengatakan jika Pak Sugoi pernah menyiksanya. Minako mengatakan jika dia sangat membenci Pak Sugoi karena dia dikeluarkan dari klub renang hanya karena alasan dia ketahuan pacaran dengan Nakao. Ditambah lagi dengan sikap Pak Sugoi yang lebih mengutamakan Reina ketimbang dirinya. Karena hal itu membuat Minako jadi dendam dengan Pak Sugoi. Bahkan dengan sengaja Minako juga membuat video pernyataan tentang Pak Sugoi. Dia menggunakan ponsel yang berhasil disembunyikan temannya. Minako berharap saat video tersebut tersebar dalam aplikasi Main Voice, dia akan merasa puas dengan kehancuran Pak Sugoi. Namun sayangnya hal tersebut diketahui oleh Hiragi. Dan ternyata dia mengintai semua muridnya dari kamera CCTV. Di tempat lain, detektif Gunji melakukan penyelidikan ke tempat kerja Hiragi yang dulu. Di sana, detektif Gunji pun mengetahui jika ternyata Hiragi adalah mantan seorang aktor dalam sebuah film superhero. Akan tetapi, detektif Gunji malah dibingungkan dengan pernyataan teman lama Hiragi. Di sana, dia mengatakan jika Hiragi adalah orang yang baik. Singkat cerita, teman Hiragi menjelaskan jika sebenarnya Hiragi saat ini menderita penyakit kanker. Hal itulah yang membuat Hiragi tak diizinkan lagi untuk menjadi aktor oleh Fumika. Scene pun berpindah. Di saat ini Hiragi menunjukkan sebuah pernyataan dari Minako pada seluruh murid-muridnya. Dan tak butuh waktu lama, murid kelas 3A pun benar-benar tak menyangka dengan keputusan Minako. Melihat hal itu, Minako pun langsung menunjukkan pembelaan dirinya. Tak lama kemudian, Hiragi pun kembali menghubungi Dewan Guru. Dia juga meminta Minako untuk mengatakan pendapatnya tentang Pak Sugoi. Namun sayangnya, Minako malah dikejutkan dengan jawaban Pak Sugoi, di mana Pak Sugoi mengatakan jika dirinya melakukan hal ini karena dia mengetahui jika Minako memiliki jantung lemah. Karena hal itu, Pak Sugoi pun mengeluarkan Minako dari kelompok renang. Dia khawatir jika Minako tetap ikut renang, dia bisa saja meninggal karena kelelahan di saat berenang. Mendengar hal itu, Minako pun benar-benar terkejut. Hiragi pun memberi pelajaran kepada Minako. Bahkan Hiragi juga kembali menunjukkan sikap kejamnya dalam menyandra mereka. Tak lama kemudian, Hiragi pun memutuskan untuk meledakkan kelas tersebut. Namun ternyata Hiragi tak benar-benar meledakkan kelas 3A. Di sana dia justru meledakkan kelas 3B yang kosong. Di saat semua orang menjadi panik, Sakura justru terlihat sangat tenang. Dia mengetahui jika Hiragi tak memakai kacamata, maka dia tak benar-benar serius dengan ucapannya. Dan jika sebaliknya, maka Hiragi benar-benar akan serius dengan ucapannya. Setelah mendengar hal tersebut, murid kelas 3A pun mulai terlihat kembali tenang. Di tempat lain, Hiragi yang mengetahui jika Pak Takeshi lah yang bekerja sama dengan geng Berumuzu mengatakan kepada Dewan Guru. Mendengar hal itu, Pak Takeshi pun berusaha untuk membantah pernyataan itu. Bahkan Pak Takeshi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mengangkat popularitasnya dengan mengadakan sebuah acara perilisan buku miliknya. Di sisi lain, detektif Gunji kembali berusaha untuk menyelidiki kekacauan yang diciptakan oleh Hiragi. Di sana, dia mendapatkan sebuah foto Hiragi bersama dengan Direktur Sagara. Scene pun berpindah. Karena kemarin sudah terungkap inti masalah tentang alasan kematian Reina, Hiragi pun mengatakan jika kasus ini jadi semakin viral di kalangan masyarakat. Tak lama, Hiragi pun menelepon Pak Takeshi di hadapan muridnya. Singkat cerita, Hiragi memberikan tantangan kepada Pak Takeshi. Hiragi meminta agar Pak Takeshi bersedia untuk mengakui kesalahannya tepat pada pukul 8 malam nanti. Namun Pak Takeshi masih terus saja mencari pembelaan. Namun Hiragi mengancam akan mengambil hal yang paling berharga dari Pak Takeshi. Hiragi pun memperlihatkan video yang akan menjadi bukti kepada murid-muridnya. Meskipun di video itu belum tentu benar Pak Takeshi. Karena bukti yang tak pasti membuat Shio dan Hana kembali berusaha untuk membela Pak Takeshi. Tak disangka ternyata Shio dan Hana mendapatkan rekomendasi dan beasiswa olahraga dari Pak Takeshi. Mereka akan melanjutkan pendidikan mereka ke universitas yang dipilihkan. Itulah kenapa Shio dan Hana membela Pak Takeshi.
Mereka takut jika beasiswa mereka dibatalkan nantinya. Mendengar hal itu, Hiragi pun kembali tak ingin ngambil pusing. Dia pun menyerahkan laptopnya kepada Seo, dia bisa menilai kebenaran video itu sendiri. Tak lama kemudian, seluruh murid kelas 3A pun mencari kebenaran video itu dengan menggunakan software penjernih resolusi video. Di saat mereka berfokus dalam menganalisa video, Seo mendapatkan sebuah informasi tentang program beasiswa Pak Takeshi dari salah satu temannya. Di sana, Seo mendapatkan informasi jika semua siswa yang mendapatkan beasiswa dari Pak Takeshi hanya mampu bertahan 1 tahun di universitas. Itu semua karena mereka akan di-DO dari universitas tersebut. Seo dan Hana yang mendengar hal itu pun terkejut. Seo pun langsung memutuskan untuk pergi ke toilet untuk mencuci mukanya. Tak lama kemudian, Hiragi pun kembali menghubungi Pak Takeshi. Di sini, Hiragi mengajak Pak Takeshi untuk bertemu pada pukul 8 malam nanti. Sesuai dengan perjanjian, Pak Takeshi pun datang untuk menghampiri Hiragi. Tak lama setelah kedatangannya, Hiragi pun langsung menunjukkan rekaman suara antara Pak Takeshi dan Kishi. Di sana, Hiragi juga membahas tentang program beasiswa yang ditawarkan Pak Takeshi pada Reina. Dan ternyata, Reina mengetahui tentang kecurangan Pak Takeshi pada program beasiswanya. Bahkan, Hiragi juga mengungkapkan jika Pak Takeshi berusaha menyuap Reina dengan sejumlah uang agar mau masuk program beasiswanya. Mendengar semua itu, Pak Takeshi ternyata masih berusaha untuk melakukan pembelaan diri. Dia juga mengatakan jika semua itu dia lakukan demi murid-muridnya. Sementara di sisi lain, murid-murid kelas 3A pun berhasil menganalisa video tersebut. Di sana mereka menemukan pantulan wajah Pak Takeshi yang tertampang jelas di pantulan kaca. Mereka pun langsung mengirimkan bukti tersebut kepada Hiragi. Hiragi pun menunjukkan video bukti itu kepada Pak Takeshi. Tak hanya itu saja, Hiragi juga mengatakan jika saat ini dia sedang melakukan siaran langsung di situs Band Voice. Itu artinya percakapan mereka sejak tadi sudah dilihat oleh 50 juta orang pengguna situs itu. Di sini Hiragi juga mengatakan tentang ancaman yang dia berikan kepada Pak Takeshi. Dan ternyata semua itu adalah ketenaran popularitasnya. Dengan siaran langsung ini, Hiragi pun berhasil menghancurkan karir Pak Takeshi. Tak diduga, tiba-tiba saja Pak Takeshi kembali mengatakan jika dirinya tak peduli dengan mereka dan Reina. Hiragi yang sudah sangat muak dengan Pak Takeshi pun berniat untuk membunuhnya. Namun beruntungnya hal itu tak jadi dilakukan setelah pihak kepolisian datang dan mencegah Hiragi. Pak Takeshi pun langsung diamankan oleh pihak kepolisian. Namun di sisi lain, detektif Higarashi justru ketahuan detektif Gunji karena bekerja sama dengan Hiragi. Singkat cerita, kini seluruh murid kelas 3A menikmati kebebasan yang diberikan oleh Hiragi. Kai juga menghubungi ibunya yang saat ini mendapatkan bantuan dari pihak sekolah. Sementara Sakura dan murid yang lainnya saat ini tengah melakukan foto bersama, bermain game, bahkan melakukan olahraga. Namun di tengah-tengah kebahagiaan itu, Horibe justru kembali menganalisa video tentang Takeshi kemarin. Sampai akhirnya dia menemukan sebuah kejanggalan dari video tersebut. Di sana Horibe berhasil menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata orang yang ada di dalam video itu bukan Takeshi, melainkan orang lain. Scene berpindah pada obrolan antara Hiragi dengan seorang teman lamanya, yaitu Tanaka yang pernah menjadi partner Hiragi dalam sebuah film superhero. Di sana Tanaka membicarakan tentang keterlibatan Tuan Sagara dalam kasus ini. Tanaka khawatir jika Tuan Sagara akan kehilangan semuanya yang dimilikinya hanya karena perbuatan Hiragi. Namun karena memiliki tekad yang kuat dan kesepakatan dengan Tuan Sagara, Hiragi pun berusaha untuk menjelaskannya. Sampai akhirnya Tanaka pun mulai mengerti tentang tujuan mereka yang sebenarnya. Sementara itu, berita tentang kesalahan Takeshi kembali menjadi trending topik di situs Main Voice. Hal itu membuat Takeshi benar-benar merasa kehilangan popularitasnya. Namun di sisi lain, murid-murid kelas 3A ternyata mereka telah mengetahui jika orang yang ada di dalam video bukti tersebut bukanlah Takeshi, melainkan Hiragi itu sendiri. Setelah murid-murid kelas 3A mengetahui jika orang yang ada di dalam video bukti bukanlah Takeshi, mereka pun sangat terkejut. Mereka langsung meminta penjelasan dari Hiragi. Namun mereka semakin dibuat terkejut di saat Hiragi menyerahkan keputusan video tersebut kepada murid-muridnya. Sementara di waktu yang sama, detektif Higarashi kini dilepaskan dari jabatannya setelah hubungannya dengan Hiragi ketahuan oleh detektif Gunji. Di sisi lain, kini murid kelas 3A terlihat akan menyebarkan kebenaran tentang video bukti yang sebenarnya. Karena menurut mereka, Hiragi telah melakukan tindakan kriminal kepada Pak Takeshi. Namun hampir semua murid kelas 3A yang lainnya menentang keputusan Nishizaki. Mereka benar-benar sadar jika video yang mereka analisa itu adalah video palsu.
Mereka pun mulai memahami kenapa video itu palsu. Dan ternyata video itu adalah balasan dari Hiragi untuk menjebak Pak Takeshi. Semua itu Hiragi lakukan karena Pak Takeshi telah menghancurkan hidup Reina dengan video palsu. Itulah kenapa Hiragi memutuskan untuk melakukan hal yang sama kepada Pak Takeshi. Meski begitu, Nishizaki tetap bersikeras untuk menyebarkan video itu dengan alasan agar dia bisa menyelamatkan Pak Takeshi. Namun tak lama kemudian Horibe berhasil menyadarkan Nishizaki. Hal itu membuat Hiragi merasa sangat senang dengan sikap murid-muridnya yang lebih bijak. Tanpa disadari, semua kejadian itu ternyata dipantau oleh Hiragi. Dia merasa bangga karena pelajaran yang dia berikan kepada muridnya kini benar-benar mereka mengerti. Tak lama setelah itu, Hiragi harus menghadapi masalah lagi. Di sana dia mengetahui jika ada pergerakan yang masuk ke dalam wilayahnya. Dan ternyata pergerakan tersebut adalah dari detektif Gunji. Singkat cerita, di sana mereka terlibat argumen. Bahkan dalam pertemuannya kali ini, Hiragi kembali berkelahi melawan detektif Gunji. Meski dia sadar jika saat ini keadaannya tak baik-baik saja. Singkat cerita, Hiragi pun tak mampu untuk menghadapi detektif Gunji lagi. Hingga akhirnya Tanaka datang dengan menggunakan baju superhero. Dan beruntungnya di sana Tanaka ini masih bisa menyelamatkan Hiragi. Mereka pun menyandera detektif Gunji agar pihak kepolisian membatalkan rencana mereka. Di keesokan harinya, yaitu hari ke-9 dari penyanderaan, di saat itu Hiragi masih pingsan setelah bertarung melawan detektif Gunji. Sementara di sisi lain, di saat ini Pak Takeshi benar-benar dalam keadaan takut. Bahkan dia berhalusinasi seperti orang gila. Dia juga merasa jika dirinya saat ini dibully oleh seluruh orang. Di tempat lain, di saat ini posisi Tuan Sagara diamankan karena sudah ketahuan berhubungan dengan Hiragi. Dia pun memutuskan untuk menjalankan rencana cadangan. Tuan Sagara memutuskan untuk mengupload video palsu milik Hiragi. Dia juga mengabarkannya kepada Hiragi. Singkat cerita, Hiragi kembali menghubungi pihak kepolisian. Dia mengabarkan tentang apa yang dia lakukan kepada detektif Gunji. Hiragi mengatakan jika dia akan membawa detektif Gunji ke atap sekolah. Dia berniat untuk mengakhiri masalah yang dia ciptakan. Dia juga mencegah Sakura yang ingin menggagalkan rencananya. Di keesokan harinya, Hiragi akan menunjukkan puncak dari insiden ini. Namun sebelum itu di sana Hiragi sudah melepaskan detektif Gunji. Dia juga memintanya untuk membantu murid-muridnya dan benar saja kini seluruh murid kelas 3A sudah berusaha untuk membongkar runtuhan bangunan kemarin dan berniat menyelamatkan Hiragi. Singkat cerita, sesuai janjinya kemarin, kini Hiragi sedang melakukan live di situs Main Voice. Di sana dia menjelaskan tentang alasan dia menciptakan insiden penyanderaan muridnya. Mendengar hal itu, seluruh pengguna situs Main Voice terlihat sangat tertarik. Hingga live yang diselenggarakan oleh Hiragi pun langsung menjadi trending topik. Hiragi pun menunjukkan video palsu yang dia gunakan untuk menjebak Pak Takeshi. Hiragi menjelaskan alasan perbuatannya. Singkatnya, dia mengatakan tentang bahayanya dunia Main Voice. Namun ternyata seluruh netizen pengguna info situs seakan-akan tak peduli dengan apa yang dikatakan olehnya. Melihat hal itu, Hiragi pun tetap saja mencoba untuk menyadarkan seluruh pengguna situs Main Voice. Karena menurutnya, pengguna situs ini kurang akan rasa kesadaran. Dia juga meminta agar netizen lebih bijak lagi dalam memainkan situs Main Voice, agar tak ada lagi pembulian pada seseorang karena sebuah informasi yang belum pasti, seperti yang dialami oleh Reina yang membuatnya bunuh diri. Hiragi sendiri akhirnya memutuskan untuk menunjukkan akhir dari insiden ini, yaitu dengan berniat untuk melakukan bundir seperti apa yang dilakukan oleh Reina. Melihat hal itu, Sakura pun merasa dejavu di saat dia berusaha untuk menyelamatkan Reina dulu. Itulah kenapa di saat ini dengan sekuat tenaga dia berusaha untuk menyelamatkan Hiragi. Namun sayangnya, Sakura tak kuat lagi untuk menahan berat badan Hiragi. Dan beruntungnya, tepat sebelum tangannya Sakura melepaskan Hiragi, Kai dan yang lainnya pun datang untuk membantu Sakura. Karena bantuan dari seluruh murid kelas 3A, Hiragi pun akhirnya berhasil untuk diselamatkan. Tanpa disadari, ternyata Hiragi tak berniat untuk mati bundir. Hiragi hanya ingin membuat Sakura tak menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Reina. Dan Hiragi berhasil menghilangkan trauma Sakura karena tak berhasil menarik Reina di waktu itu. Hiragi pun menyerahkan dirinya kepada polisi. Namun meski begitu Hiragi merasa puas karena dia berhasil mengubah pemikiran muridnya menjadi lebih baik lagi. Hingga akhirnya film pun selesai.
Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran jika kehidupan di media sosial sangatlah menyeramkan. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk berkomentar dengan lebih bijak. Karena di setiap ketikan kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Bisa diibaratkan diam seperti pengamen, bergerak langsung install VPN.